adalah perubahan pada sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, tentang perbedaan teori evolusi menurut pandangan Darwin, Lamarck, dan juga Weismann. Teori Darwin yang pertama, teori abiogenesis, yaitu teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati seperti yang terlihat dari isi teorinya. Penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles, dan kemudian Antonio Vanleeuwenhoek, seorang Belanda, yang ikut mendukungnya. Antoni memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk klinik berasal dari jerami yang direndam. Pada abad ke-19 teori ini disanggah. Yang kedua, teori Lamarck. Teori Lamarck ini berupa teori yang mengatakan bahwa leher jerapah yang menjadi lebih panjang dengan meregangkannya untuk mencapai pohon yang lebih tinggi. Sifat fisik tersebut kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Itu merujuk pada organ yang digunakan akan terus berkembang, sementara itu Yesus merujuk pada organ yang tidak digunakan akan tereduksi. Yang ketiga, teori Weismann. Teori Weismann berpendapat bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Evolusi menyangkut pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Hal ini bermakna bahwa evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Yang ketiga, pembahasan tentang perbedaan konsep teori asal mula kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis generatif spontane. Teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati seperti yang terlihat dari isi teorinya. Penganut dari abiogenesis adalah ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles. Dan kemudian Antonie Lanugon, seorang Belanda, pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Antoni memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk renik berasal dari jerami yang direndam. Lalu pada abad ke-19 teori ini disanggah. Teori yang kedua, teori biogenesis, yang teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Adapun para ilmuwan yang mengemukakan teori ini yaitu Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Mereka melakukan pengamatan tersendiri yang lebih terencana dan terstruktur. Yang ketiga, tentang tahapan asal mula berdasarkan teori Darwin. Darwin tidak pernah menulis tentang bagaimana kehidupan dimulai dalam buku-bukunya, tetapi ia berspekulasi tentang hal itu secara pribadi. Bukti utamanya ialah surat yang ia tulis di tanggal 1 Februari 1871 kepada seorang teman karibnya, naturalis Joseph Dalton Hooker. Surat ini sekarang berusia hampir 150 tahun. Surat itu pendek, hanya 4 paragraf, dan sulit dibaca karena tulisan tangan Darwin yang acak-acakan di dalamnya. Setelah diskusi singkat tentang beberapa eksperimen terbarunya tentang cendawan, Darwin memulaikan permulaan hipotesisnya. Sering dikatakan bahwa semua kondisi yang membentuk organisme hidup pertama ada saat ini dan mungkin selalu ada, tapi jika kita bisa membayangkan senyawa protein terbentuk secara kimiawi di dalam ruang kecil yang hangat dengan kehadiran segala jenis amonia dan garam fosfat, cahaya, panas, listrik, dan lain-lain, siap untuk mengalami perubahan yang lebih kompleks lagi. Ini perlu sedikit penjelasan sebagian karena beberapa gagasan saling terkait, seolah-olah Darwin memikirkan hipotesisnya sambil menulisnya. Tapi ide pokoknya itu benar. Darwin mengajukan gagasan bahwa kehidupan dimulai bukan di lautan terbuka, tapi di badan-badan air yang lebih kecil di daratan yang kaya akan berhari di dunia. Keempat, proses terbentuknya fosil sebagai bentuk kehidupan di masa lampau. Fosil
beberapa kasus, kandungan mineralnya berubah secara kimiawi atau sisa-sisanya terlarut semua sehingga digantikan dengan cetakan. Pembahasan selanjutnya tentang bentuk-bentuk kehidupan yang pernah ada di muka bumi berdasarkan temuan fosil. Yang pertama, burung. Menurut teori para ahli paleontologi, Australopithecus Lycotrapica adalah fosil peralihan, yaitu suatu mata rantai yang hilang antara dinosaurus dan burung masa kini. Dengan demikian ia disebut sebagai burung pertama. 2. Mamalia perdana. Temuan yang ada pada bukti pertama mamalia yang memiliki rahim dan menjadi leluhur pertama kebanyakan mamalia masa kini. Yang ketiga, reptil dan hewan daratan awal Hylonomus lieli hidup sekitar 315 juta tahun lalu pada masa Karboniferus dan diketahui sebagai reptilia yang pertama kali. Selain itu, hewan ini merupakan yang pertama kali beradaptasi untuk hidup di daratan. Selanjutnya, mengemukakan kelemahan teori evolusi secara ilmiah. Teori Darwin yang mengatakan bahwa makhluk hidup yang ada memiliki nenek moyang yang sama tidak memiliki pembuktian yang jelas. Malah, penemuan-penemuan terkini yang menunjukkan keabsahan klaim Darwin satu demi satu. Darwin tidak paham mengenai bagaimana bentuk makhluk hidup pertama kali, akan tetapi dengan berani mengatakan bahwa spesies yang berbeda berevolusi dari satu nenek moyang. Pada zaman Darwin, terdapat teori spontaneous generation di mana makhluk hidup muncul dari substansi tak hidup, dipatahkan oleh Louis Pasteur yang menyanggah teori tersebut dengan penelitiannya dan beranggapan bahwa Darwin hanya menganggap makhluk hidup memiliki struktur yang sederhana. 3. Rekayasa yang dilakukan oleh pendukung teori Darwin. Individu dalam populasi memiliki karakteristik bervariasi yang sifatnya dapat diturunkan. Observasi. 1. Organisme memproduksi keturunan lebih dari daya dukung lingkungan inferensi. 2. Individu yang sesuai dengan lingkungannya akan memproduksi keturunannya lebih banyak daripada individu lain. Interferensi. 3. Seiring waktu, sifat yang menguntungkan akan terakumulasi dalam populasi. Yang terakhir, pembahasan tentang bukti ilmiah yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran tentang penciptaan makhluk hidup. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat bagi semesta alam, sebagaimana Rasulullah yang kepadanya diturunkan Al-Quran adalah rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Sekian hasil resume review materi biologi materi yang ke-6. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.